Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita berbagai macam nikmatnya sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul dalam rangka belajar bersama, berdiskusi bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk belajar. Alhamdulillah hadir bersama kita narasumber dan sekaligus qori yang tidak kalah luar biasa, yaitu akhina atau Ustaz Rif'atul Fadilah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah, alhamdulillah. Beliau ini qori, salah satu juara provinsi, di kabupaten Bukan di provinsi. Oh, di Kabupaten Lebak. di kabupaten Lebak. Masya Allah. Beliau juara satu untuk apa? Qiraah Sabah. Alhamdulillah. Beliau bernama lengkap Rif'atul Fadilah. Namanya ganteng seperti orangnya. Masya Allah. Aku juga tampan. Beliau lahir di Rangkas Bitung 2 Juni 2002. Nah, kalau di sekolah ini beliau adik kelas saya karena saya lahir 2001, beliau lahir 2002. Kemudian status mahasiswa. Nah, jadi saat ini beliau masih menjadi mahasiswa di Universitas PTN Jakarta. Ya. Semester berapa Ustaz? Semester 5. Semester 5, adik kelas. Sebenarnya saya duluan karena mungkin ada beberapa dan lain hal sehingga saya menunda untuk kuliah. Kemudian riwayat pendidikan beliau, beliau sekolah dulu waktu SD di Sekolah Dasar Islam Al Husna, benar kan? Kemudian Madrasah Sanawiyah Al Ihsan, kemudian dilanjutkan dengan Madrasah Aliyah Al Ihsan juga. Jadi MTS dan SMA beliau itu di sekolah yang sama berarti. Dan sekarang beliau saat ini menempuh pendidikan S1 di Universitas PTN Jakarta. Jurusan apa, Ustaz? Takwa. Jurusan dakwah. Prodinya KPI. Fakultas Dakwah Prodi KPI, berarti Komunikasi Penyiaran Iya, Islam. betul. Dan salah satu prestasi beliau yang mungkin membuat saya iri yaitu pernah menjuarai cabang qiraat Sabah tingkat Kabupaten Lebak, juara 1. Masya Allah. Kalau dulu juara 1 hadiahnya berapa Ustaz? Udah lupa tuh, kira-kira berapa ya? Terus Mungkin 20 juta. enggak dong. Itu bisa beli apa ya? Saya kemarin ada Ustadz salah satu mudabir di apa namanya, di Mahat itu juara 3. Itu juara apa namanya, juara 3-nya udah puluhan juta, apalagi juara 1 ya, juara Sabah. A few moments later. Jadi kebetulan saat ini kita dikasih tugas oleh salah satu dosen mata kuliah, yaitu Nalom, dan dikasih satu konsentrasi untuk dibahas dan diulas serta didiskusikan, yaitu irama sikah. Namun sebelum itu sepertinya boleh sharing sedikit Ustaz mengenai nagom itu. Kira-kira nagom itu apa, kemudian perkembangan nagom itu seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini beliau ini tawadu banget ya. Masya Allah. Saya sebenarnya di sini nih ya diperintah lah sama Ustadz Reza nih. Ustadz Reza diperintah. Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa sebenarnya. Bukan tawadu ini. Kelihatan tawadunya Memang sebenarnya. kenyataannya seperti ini, nggak bisa saya. Kalau soal sharing-sharing ilmu nalom, ya soal sejarahnya insya Allah lah. Tapi kalau soal lagunya ya saya nol besar. Ini Ustadz Wildan tuh guru saya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau ada lihat. Masya Allah. Oke. Langsung ke pembahasan ya.
Yang pertama kita lihat dari histori dulu, sejarah Nalgom tuh. Sebenarnya secara historis, secara sejarah, Nalgom tuh banyak versinya. Yang namanya sejarah banyak versinya, nggak cuma satu. Kita sebagai mahasiswa, ketika ada histori atau sebuah sejarah yang berbeda-beda ya sejarahnya, kita jangan mencaci maki satu sama lain. Oke. Biasa saja. Itu kalau di ranah akademik ya sudah biasa itu. Karena masing-masing punya landasannya. Jadi menurut tesisnya Muhammad Husni itu di Nalgom Al-Quran dan perkembangannya, lupa saya judulnya apa. Jadi di situ tuh Nalgom Al-Quran awalnya itu sebelum Islam adanya. Nada-nadanya itu pra-Islam. Biasanya dipakai untuk syair-syair Arab atau biasa disebut handasa as-saut. Tapi ya ini yang namanya histori ya, kita mau percaya atau enggak ya banyak versinya, tinggal kita pilih siapa guru kita dong. Ya. Handasa al-saut itu syair-syair Arab yang suka dilantunkan oleh kaum kafir. Suka dilantunin tuh sama kaum kafir pra-Islam tuh. Yang jadi masalah di sini ada banyak orang yang nggak setuju gitu. Nalgom Al-Quran ya dari orang Islam dong katanya. Tapi enggak. Kalau histori itu sesuai sejarah ya begitu adanya. Kalau kita menyatakan bahwa Nalgom Al-Quran itu dibuat oleh orang Islam, itu namanya history, salvation history, sejarah keselamatan. Ya kita percaya itu dibuat orang Islam ya buat selamat aja, buat kebaikan kita aja. Tapi ya nyatanya sejarah itu Nalgom itu awalnya dari handasa as-saut. Ingat itu handasa as-saut. Itu tuh syair-syair Arab yang suka dilantunkan oleh kaum kafir. Banyak lah syair-syair Arab kan, puisi lah. Kalau puisi kan di sana tuh suka dilantunin pakai nada kan. Nah itu salah satunya. Nah, kemudian coba kira-kira secara singkat atau secara global Nalgom itu seperti apa? Nalgom itu sebenarnya suatu pengucapan kalimat yang dilantunkan dengan nada-nada tertentu. Saya ingin membahas mengenai mengapa sih Nalgom itu benar-benar dipatenkan gitu di Indonesia ini. Kenapa? Emang ada landasannya? Tentu ada. Kalau hadis yang benar-benar menyatakan bahwa hadis Rasulullah nih, Bukhari ini, soalnya kan zaman sekarang harus sohih terus kan? Iya. Habis kita nanti dia sama orang-orang Wahabi. Hadisnya itu malam yataghanna bil Qur'ani falaysa minni. Hadisnya itu malam yataghanna bil Qur'ani falaysa minni. Barang siapa yang melantunkan ayat Al-Qur'an dengan tidak melakukannya, itu bukan umatku, bukan bagianku, kata Rasul. Itu memang hadis itu tuh banyak versinya. Karena kan kita Islam itu sesuai tafsir agama kan. Hadis itu tuh banyak versinya, bukan banyak versi hadisnya, tapi banyak versi pemahaman terhadap teks itu. Teks malam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Ada yang menyatakan bahwa ghanna di situ kan lagu kan melakukan. Ada yang menyatakan bahwa melakukan itu memperindah bukan hanya bacaan, bukan hanya suara, tapi bacaannya juga. Malah ada yang menyatakan bahwa melakukan itu yang pertama itu bukan suaranya dulu, tapi hukum tajwidnya harus benar-benar. Nah, tapi ada ulama sabah ya itu hadis itu tuh ya barang siapa orang yang melakukan Quran lagu katanya, lagu ya Misri, Makawi. Kalau Misri kan ada 7 tuh, langsung ke pembahasan aja ya. Ada Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Sika, Iharka. Nah, itu lagu-lagu Misri. Emang ada perintah gitu dari Rasulullah. Karena ketika kita melakukan Al-Quran itu ya membuat hati kita tenang lah. Bukan hati kita tenang doang, tapi pendengarnya pun tenang kan. Contohnya seperti Ustaz Reza ini. Beliau ini juara 1 internasional. Masya Allah. Amin dong. Amin. Ada pertanyaan lagi? Oke, sedikit ini ada beberapa problem dari Nalgom
kan sekarang banyak sekali muncul irama-irama baru selain daripada yang tujuh yang tadi disebutkan itu. Ada irama apa gitu, irama apa gitu. Nah kira-kira menurut Ustaz, nagom yang seperti itu apakah pantas atau cocok untuk dipakaikan di irama Al-Quran? Oke. Emang ada hadis yang menyatakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu harus memakai lajna orang Arab? Iya siap. Pertanyaannya, lajna orang Arab itu ya seperti mana? Nah, Ulama mengatakan bahwa lajna orang Arab itu seperti itu. Misri Ustaz ya, Misri lagu-lagu dari Bayati gitu kan. Bayati jika ada mintain gitu. Tapi emang waktu 2000 berapa ya, 2014 kalau nggak salah itu ada problem, 2015 kalau ada problem mengenai, ada polemik lah, pembicaraan mengenai Qori dia membaca Al-Quran dengan irama nada Jawa. Dengar Ustaz? Nah, kan ramai kan itu ya? Iya. Itu bagus dibahas memang. Ada yang menyatakan ulama boleh itu, boleh. Karena ketika kita melakukan Al-Quran dengan kaidah tajwid yang benar, nah dengan yang bagus lah, pas dia tajwidnya pas, boleh-boleh saja. Salah satunya boleh ditonton itu Pak Asin Safo Muhammad. Pak Asin Safo Muhammad itu mantan rektor IKI. Boleh menyatakan boleh. Tapi emang ada ulama yang sedikit keras yang mengenai itu karena hadis tadi. Jadi ketika kita membawa Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu harus menggunakan lajna orang Arab. Isri, Makawi, seperti itu sih. Sedikit saya tarik dari problem tadi, kira-kira Ustadz sepakat nggak atau setuju nggak? Kira-kira Al-Quran itu diiramakan dengan misalnya irama Jawa dan segala macam, tetap di luar irama yang tujuh itu. Kebetulan ini Mas, guru saya itu Kiai Haji Ashmuni Muhammad Nur. Beliau salah satu pakar ahli tafsir di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran kita harus menggunakan lajna Arab. Pendapat yang pertama tadi haram katanya. Beliau keras kalau soal itu haram katanya. Haram itu. Tapi yang jadi masalah ini Mas, ketika ada orang yang menggunakan nada Jawa dengan baca Al-Quran dengan nada Jawa, ketika ada yang menggunakan itu, seharusnya sebagai kita tahu gitu ilmunya ya, ya berpandangan ya emang dia haram, tapi kita tidak boleh lah biasa saja gitu, jangan langsung haram gini-gini, nggak boleh gitu, harus ada toleransi lah dalam hal itu juga, karena kita itu akademik gitu, dia juga punya sumbernya dia, kita juga punya sumbernya masing-masing aja. Kalau di dalam akademik ya boleh kita dibahas seperti ini, diskusi seperti ini. Ya mana landasannya lu, mana bagus itu kalau akademik. Tapi kalau lagi hafal misalnya, woi lu haram lu, langsung dilemparin dah. Bukan seperti itulah, Islam itu bukan seperti itu kan. Sedikit kita beralih ke pembahasan ini. Kasih tips dong. Kira-kira kan antum ini pernah menjuarai salah satu event MTI, salah satu cabang. Kasih tips kira-kira gimana supaya suara kita juga bisa bagus. Kira-kira gimana caranya? Kira-kira gimana tipsnya? Sebenarnya nih ya, kalau persoalan cara ini itu tergantung orangnya. Mau gimana pun tergantung orangnya. Ada yang dia setiap subuh teriak-teriak, teriaknya kayak gitu-gitu kan. Yang pertama harus berguru sih, harus ada gurunya. Kan barang siapa yang nggak berguru ya dia sama aja guru sama setan kan katanya. Harus berguru, guru tilawah ya, guru tilawah ada benar-benar mengerti. Ya seperti Ustaz Dilan ini, beliau itu pernah juara 1 internasional, juara internasional Ustaz Dilan. Bagus lah, kompeten gitu seperti Ustaz Dilan. Yang pertama harus ada gurunya, yang kedua tipsnya ya rajin-rajin latihan. Harus rajin-rajin latihan. Kita misalnya suara lagi pecah, hajar aja terus, hajar. Yang susah dari tilawah itu sebenarnya suara yang vibrasinya tuh, vibrasi itu ada cengkok-cengkok, yang itu susahnya tuh sebenarnya. Kalau tinggi kayaknya semua orang kalau dilatih bisa, kalau cengkok itu susah itu. Ada yang menyatakan bahwa cengkok itu ya emang dari lahir katanya.
Kalau saya ini cengkoknya emang nggak bisa, saya nggak bisa. Kalau cengkok mungkin Reza nih cengkok jago. Nggak bisa saya cengkok. Karena cengkok itu sulit kalau dipelajari, sulit, emang sulit. Karena ada yang menyatakan bahwa belajar lagu Al-Quran itu ya, belajar irama-irama itu kalau enggak dari kecil itu susah bener mas, susah. Tapi ya nggak bisa dipungkiri ya, banyak kok. Ada, saya punya sahabat bapak saya, dia belajar irama-irama gini umur 25 tahunan. Itu berarti kalau boleh disimpulkan ini memang dari lahirnya atau apa namanya kecipratan sama orang tuanya? Oh enggak, karib bapak saya enggak korek gitu, enggak. Saya tuh kalau mau tahu pelajaran apa tuh, saya belajar gimana gitu ya, saya nggak belajar kayak belajar tilawah gitu, enggak. Rajin denger. Kebetulan kakak saya suka gini, suka kori-kori, temen Ustaz Duldan, muridnya Ustaz Duldan lah. Sering-sering denger lah, gimana sih sebagai adik gitu ya ngikut-ngikut walaupun suara jelek juga, ikut-ikut aja ada. Siap. Itulah tipsnya itu ya, harus punya guru, rajin-rajin latihan lah, rajin-rajin latihan subuh tuh, karena subuh kan banyak fadl-fadl Allah yang turun kan, insya Allah kalian dirahmati oleh. Ini kita masuk ke pembahasan Ustaz. Apa namanya mengenai nagom sikah. Kira-kira nagom sikah itu seperti apa? Karakteristiknya seperti apa? Kita apa namanya dari 7-7 dulu ya. Kayak yang pertama bayati tadi. Bayati itu biasanya bayati dibawa oleh acara-acara formal. Kalau MTQ itu wajib dibayati. Bener kan? Bener. Kalau saya dikoreksi sama Ustaz Reza deh. Yang kedua, bayati itu rendah kalem lah. Tapi dia menikah kayak tangga, ada tingkatannya. Bayati, kemudian soba itu karakteristiknya sedikit cepat ya, enaknya dibawa ke ayat-ayat yang sedih lah, kayak siksa kubur, bukan film ya, siksa kubur, siksa neraka itu. Ada film baru juga ya. Siksa neraka. Kalau lah gitu. Terus ada Hijaz, justru temponya sedikit lambat, dia bagusnya dibawa ke ke konten yang senang lah. Maksudnya konten yang senang itu bacanya dengan penuh gembira gitu. Nahwan itu bisa tuh dipakai acara buat pernikahan, karakteristiknya enak dia, lemah lembut gitu. Terus Sika ini cocoknya dia emang di nama Soba juga, sama Jiharka, karena dia Sika asli itu emang agak deket ya, sama Jiharka asli ya. Kemudian apa namanya ajar atau Jiharka. Jiharka itu karakteristiknya seperti Jiharka itu karakteristiknya emang sedikit gembira ya, karena saya gembira. Dia itu kayak lemah naik lah, dia santai awalnya, tapi dia naik juga dia, asik. Oke, boleh dicontohin? Berarti Sika gimana? Berarti cocok dibawakan untuk ayat-ayat yang menyampaikan kabar gembira. Kalau lagu Sika itu biasanya kalau sholawat tuh ya, sholawat apa sih? Lagu Sika itu? Oh, lagu Sika ya. Bener kan? Sing salah ya, takut salah. Oke, kita ingin tarik sedikit Ustaz. Apa namanya mengenai irama sikah. Ini sepertinya kita konsentrasi pada irama itu. Kira-kira karakteristik irama sikah ini seperti apa? Terus apa namanya polarisasi atau pola nada itu seperti apa? Tingkatan nadanya itu apa aja? Mungkin Ustaz bisa sharing sedikit mengenai irama sikah. Sikah ya, ada membahas mengenai lagu Sikah itu ada Sikah asli, Sikah biasa lah itu, Sikah asli itu. Ada Sikah Nawa atau Iroki itu, ada Sikah Turki ya, Ustaz. Oke, boleh dicontohin deh gimana? Tadi kan formulnya udah dikasih tahu tuh, kayak selawatan. Gimana?
Coba Nasi ke mana dulu? Nasi ke mana dulu? asli dong. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa Ustaz? Panas aja lah. Surat apa tuh? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Masya Allah. Ini beliau memang udah juara nasional beliau. Sebenarnya dia yang harus kita ini ya. Iya, seharusnya interogasi. Dia yang harus kita interogasi. Saya nggak bisa kalau begitu. Kurang kompeten saya. Allah. Tapi boleh sedikit sharing lah Ustaz, apa namanya pengalamannya. Mungkin pernah apa namanya belajar irama sika seperti apa lagi. Kalau belajar irama itu emang dari awal kan, Bayati, Yes. Bayati dari Bayati dulu. Kalau udah Bayati emang sebenarnya bebas. Nah, Mau ke coba, kalau nggak Hijaz dulu biasanya Hijaz, Nahawan, ya. Ros, Sika, Jiharka. Udah itu waktu ditutup sama Baiti Kuflah. Terus kan? Iya, betul sekali. Oke, kita bareng-bareng aja lagu Bayati, boleh gak nih? Ah, Biar boleh. rame nih. Lagu Bayati dulu. Lagu sika aja nih. Lagu sika aja biar Bisa lagi lagu Sika. biar kita fokus terhadap pembahasan kita. Lagu Sika udah gue nggak bisa cok. Kalau murotal nggak bisa apa-apa. Rotan aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Ini minum dulu Ustaz. Minum dulu biar kita lebih rileks aja kita ini. Santai. Masya Allah. Kita rencananya ngobrol 30 menit ini. Mudah-mudahan cukup waktunya karena beliau mungkin sibuk ya. Ya, Masya Allah sibuk ya, Masya Allah. Banyak banget agenda. Disclaimer ya. Kalau aku bahas soal sejarah apapun itu, sejarah apapun saya senang. Nah, Karena saya bahan bacaan itu saya sejarah senangnya. siap. Mau sejarah tentang Rasulullah, tanya aja lah, sharing sama saya lah, sharing tentang Rasulullah. Tapi saya kebanyakan emang versi-versi barat. Siap. Tapi bukan versi-versi gitu, sejarah apa aja, tanya aja. Saya seneng nih baca-baca apa namanya soal Magom, versi-versi barat gitu. Karena kalau versi-versi Mesir, Yaman kan udah banyak orang nggak versi barat. Betul. Siap. Karena kalau versi barat jadinya jadi peneliti dia, Siap. peneliti terhadap suatu fani ilmu. Siap. Sedikit saya tarik lagi Ustaz, apa namanya? Sepertinya boleh kita praktik bareng-bareng nih mengenai irama sika untuk kategori murotal. Kategori murotal nanti mungkin Ustaz praktikin bareng-bareng. Praktikin sama Ustaz, mungkin kita coba bareng-bareng. Gitu. Oke. Nanti bisa dicoba langsung oleh juru kuncinya. Beliau. Oke, kenalnya nih, Bang siapa nih? Perkenalkan nama saya Muhammad Ade Rapsat. Ada Rafsat. Iya. Oke, ini batuk-batuknya mengkori. Mantap nih. Boleh nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo coba dong. Ini atau langsung aja ke beliau ini Ustaz Ucup. Oke, lucu. Kita coba dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir Masya rajim. Allah. Oke Ustaz.
coba. Boleh. Coba. Nanti dikoreksi oleh beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kira-kira itu masuk sih gak sih? Masuk tuh, masih ujung. Ini Masuk. antum orang mana, Bang? Saya orang Lombok. Oh, ini versi Lombok ya. Oh, versi Lombok. Emang ada versinya? Ada variasi Lombok ya. Kan ada Iraki, Oh, versi iya. Lombok lah. Bikin kita mujtahid nagom. Boleh, Bang. Coba tahu dulu, Bang, gimana, Bang? Apa? Tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, mantap lah ini korek internasional kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mengenai nagom, oke lah, kita bahas ya. Emang sebenarnya nagom ini jauh lah berada di bawah tajwid ya. Harus di apa namanya, ditekankan gitu oleh kita itu tajwid dulu ya. Tajwid, makhrajul huruf, ya semuanya lah. Kalau masalah non maditan ini ada biasa kan kita tahu makhrajul huruf. Betul. Masalah cengkok ini sebagian ulama itu banyak yang tidak senang. Boleh buka kitab Nihayah Qaul Mufid karangan Syekh Nasr soal cengkok. Emang kebanyakan itu emang ada ulama yang nggak ngebolehin soal cengkok. Kayak Ustaz Abdul Rahim Al-Taqi itu kurang semua. Walaupun beliau juga emang bisa kan, enak gitu kan. Tapi emang demi apa namanya menghilangkan khawatir tersebut. Ya kadang kalau kita lagi sholat nih imamin lagu singkat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lurus aja. Lurus. Bil alamin. Ar-rahmanirrahim. Gak boleh dicengkok. Emang karena ada kekhawatiran itu sendiri. Karena cengkok itu ya ibaratnya kayak ngegusur katanya. Padahal kan bukan ngegusur juga kan. Beda sama tawar. Berlebihan. Ada yang terlalu berlebihan itu haram. Emang ada itu. Kadang mad alif disukun. Kan biasanya variasi-variasi itu mau lagu apapun sika itu mad alif disukun itu kadang 20 harakat. Korek itu. Benar kan? Tadi ada salah, dan ngomong saya. Oke. Kita ini lagi Ustaz, kita praktik bareng-bareng lagi. Kita fokus pada surat Al-Fatihah saja. Jadi kita praktik bareng-bareng. Habis itu kita tutup diskusi kita ini dan mudah-mudahan bisa bisa membuat kita bisa lebih baik lagi untuk pertama membaca Al-Quran ini, karena kan Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah ya. Kalau dalam beberapa keterangan ulama itu Al-Quran itu isinya sebenarnya kisah. Jadi kenapa adanya nagom ini untuk menyesuaikan kisah-kisah ini. Kalau kisahnya sedih iramanya apa, kalau kisahnya senang iramanya apa. Coba kita konsentrasi saja sedikit di nagom di nagom sika ini. Coba ya. Dari tahu saja Ustaz. Nanti bareng-bareng kita praktikan biar semua bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
yaumiddin. مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Ini apa namanya? Saya pengen dengar apa namanya Akhina Reza apa namanya? Praktek ya? Praktik aja Ini sih praktik sikasi. Nanti disusul saya dan mungkin teman-teman mau nyoba. bisa apa namanya? Mau coba. Yang di belakang saya juga mau coba. satu surah Al-Fatihah Satu surah. Gus Royan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Masya Masya Allah. Ini cocok beliau ini. Wah. Jadi Saya pengen jadi makmum makmum banget. Pengen jadi makmum saya. Wah, Terus cewek kan? harus cewek 10 juta. Allah, Ini saya pengen coba Ustaz. Apa namanya? Koreksi. Barangkali bisa dikoreksi. Dari tahu saja ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Panas banget. Oh. Banyak panasnya ternyata. Tinggal disantain aja lah itu. Santai. Kalau santai mantep tuh kayak apa namanya? Kayak Muzammil lah. Oh, kayak gue sambil. Kayak Ustaz Daeng. Ustaz Daeng. Ketinggian aja. Masya Yuk, Allah. mana mau nyoba? Ayo, Saya coba coba. Ustaz. Yusuf, boleh. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insya Allah kalau soal lagunya emang udah pada mantep lah, ini mah udah calon imam lah. Amin. Calon imam dia. Kita udah makmum ya. Jangan cowok ya. Jangan cari channel Ustaz. Banyak di sini nih ibu-ibu sini, ibu-ibu pengajian tapi. Jangan dong. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah berdiskusi panjang sekali, sekitar hampir beberapa menit lamanya, dan banyak sekali yang bisa kita ambil dari diskusi ini. Yang pertama mengenai sejarah Nagom, kemudian pengertian Nagom, dan mudah-mudahan ini menjadi penambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan irama sikah yang tadi sama-sama kita pelajari itu dapat kita praktikkan. Amin. Ini saya berizin berterima kasih Ustaz. Terima kasih sudah mau berdiskusi dengan kami, dan mudah-mudahan ini akan lagi juara 1 di tingkat Kabupaten Lebak, tapi di internasional juga boleh. Mainnya di Kazakhstan. Yang penting jangan di Israel aja. Di Israel gak ada teks soalnya kayaknya. Ya mungkin sedikit itu saja diskusi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya Muhammad Rizkiman dan beserta teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan ada diskusi ini mendapatkan nilai yang bagus dari Ustaz. Dan cum laude kalau bahasa perkuliahannya, nilainya bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.